Halo teman-teman, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari hal-hal gaib yang tak diinginkan. Pada cerita kali ini, aku akan membawa kamu ke sebuah tempat yang tampak damai di siang hari, tapi menyimpan misteri kelam di malam hari. Sebuah telaga legendaris di Ponorogo, yang konon tercipta dari darah seekor naga dan masih dijaga oleh kekuatan tak kasat mata. Inilah kisah tentang Telaga Nyebel dan bisikan mengerikan yang muncul dari dasar airnya. Sebelum kita mulai, pastikan kamu sudah subscribe, karena setelah cerita ini mungkin kamu tak akan melihat hal yang sama lagi. Telaga Ngebel di Ponorogo terlihat indah di siang hari, tenang, jernih, dikelilingi pepohonan rindang. Tapi di balik keindahannya, tersimpan legenda lama tentang seekor naga sakti bernama Baru Klinting yang dikorbankan oleh penduduk karena dianggap membawa kutukan. Konon, darahnya menciptakan telaga itu. Masyarakat sekitar meyakini, malam-malam tertentu, suara dentuman dari dasar telaga terdengar, seolah ada sesuatu yang menggeliat di bawah sana. Joko, seorang jurnalis muda dari Surabaya, tertarik membuat dokumenter tentang telaga tersebut. Ia tidak percaya pada mitos. Bersama tim kecilnya, ia datang malam-malam untuk mengambil gambar dari sisi dalam telaga menggunakan drone. Namun saat drone turun mendekati permukaan, sinyal langsung hilang. Di layar monitor hanya tampak bayangan besar seperti sisik dan mata menyala merah yang menatap langsung ke kamera. Semua orang panik, tapi Joko tertawa, menganggap itu hanya efek visual. Malam itu mereka memutuskan menginap di villa tua dekat telaga. Saat dini hari, Joko terbangun karena mendengar bunyi gemuruh dari telaga. Ia keluar sendirian, berjalan ke dermaga. Di tengah kabut, ia melihat sesuatu yang aneh. Air di permukaan telaga seperti berputar, menciptakan pusaran perlahan. Lalu muncul gelembung besar, dan kepala naga mengintip dari bawah, lengkap dengan tanduk, sisik hijau berkilau, dan mata menyala. Joko terpaku, tapi anehnya, ia tidak merasa takut. Ia merasa ditarik, tubuhnya melayang pelan ke arah air. Sebuah suara berat menggema di kepalanya, "Kau membangunkanku, kau harus mengingat." Joko pingsan di pinggir dermaga. Esok paginya, ia ditemukan oleh warga setempat dalam kondisi menggigil, dan mulutnya komat kamit seperti membaca mantra. Sejak saat itu, ia berubah. Tidak mau bicara, tidak mau makan, dan matanya selalu menatap kosong ke arah telaga, seperti ada bagian jiwanya yang tertinggal di dalam sana. Tim dokumentasinya pun mencoba meninggalkan Ponorogo dan melupakan kejadian itu. Namun ketika mereka kembali ke Surabaya, satu persatu dari mereka mulai mengalami mimpi aneh. Dalam mimpi itu mereka melihat Joko berdiri di tengah telaga. Tubuhnya berubah menjadi sisik, dan di belakangnya muncul naga raksasa yang sama. Bahkan salah satu dari mereka, Indra, menghilang tanpa jejak setelah berteriak histeris dalam tidurnya. Polisi menyimpulkan ia kabur karena tekanan kerja. Tapi teman-temannya tahu ini bukan soal stres. Mereka memutuskan kembali ke Telaga Ngebel untuk menyelamatkan Joko dan mencari penjelasan. Tapi villa tempat mereka menginap sudah kosong, dan penjaga villa berkata tak ada tamu bernama Joko seminggu terakhir. Padahal mereka baru pergi 2 hari lalu. Di kamar villa mereka hanya menemukan satu benda di atas tempat tidur. Kulit sisik besar berwarna hijau mengilap dan setitik darah segar yang tak pernah kering. Salah satu dari mereka, Tari, memutuskan menemui sesepuh desa. Lelaki tua itu menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Baru Klinting belum tidur. Ia hanya menunggu dipanggil." Tari bingung. Ia diberi sesajen dan diminta melakukan ritual di tepi telaga malam itu juga. Dalam ritual itu, ia mendengar suara Joko memanggil dari dalam air. Tiba-tiba, air telaga naik setinggi lutut meski tidak hujan. Di atas air, muncul bayangan naga dan Joko berdiri di atas kepalanya, dengan mata putih tanpa bola. "Aku sudah dipilih, kalian jangan ikut," teriak Joko. Lalu ia dan naga itu menghilang dalam pusaran air. Sejak itu tidak ada yang melihat Joko lagi. Tapi rumor berkembang, siapapun yang menyelam terlalu dalam di Telaga Ngebel akan melihat kota di dasar telaga, dihuni makhluk-makhluk bersisik yang dulunya manusia.
Kini masyarakat hanya berani mendekati telaga di siang hari. Malam-malam tertentu, terutama Jumat Kliwon, suara gamelan dan gong terdengar dari tengah telaga diiringi cahaya hijau dari dalam air. Warga percaya naga penjaga telaga kini telah memilih utusan barunya. Beberapa pengunjung mengaku melihat bayangan Joko di permukaan air, menatap mereka sambil tersenyum kosong. Pemerintah sempat ingin membuat wisata malam di sana, tapi proyek itu gagal karena semua pekerjanya mengalami kecelakaan aneh. Telaga Ngebel tetap menjadi misteri, indah dan mematikan. Mereka yang datang untuk mencari bukti seringkali tidak pulang utuh, bahkan tidak pulang sama sekali. Dan satu pesan dari penduduk lokal yang masih dipegang teguh: jangan pernah memanggil nama naga itu di tepi telaga, karena panggilanmu bisa dijawab. Selesai. Jika kamu suka video ini, like dan share ke teman kamu. Dan jika kamu mau dengar cerita misteri lainnya, silahkan di follow TikTok, Instagram, dan subscribe YouTube Ruang Misteri Senja.